Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Lailatul Mustafidah dengan NIM 120114250079. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal UTS saya dengan materi media pembelajaran IPS dengan dosen pengampu Bapak Aramuddin SPD MPD. Nah, di soal yang pertama ini kita akan menjelaskan mengapa media IPS ini lebih jarang digunakan dalam pembelajaran dibandingkan media pembelajaran IPA atau lainnya. Di sini, tanpa kita sadari bahwa memang media pembelajaran IPS ini sangat minim digunakan di sekolah-sekolah. Karenanya, masih banyaknya guru yang kurang profesional dalam penerapan pembelajaran materi IPS tersebut. Dan bahkan lain halnya, ada juga guru yang dalam pembelajaran itu sedikit membosankan siswa, seperti halnya hanya berceramah saja. Nah, di sini ada juga faktor lain, yaitu seperti halnya yang pendidikan IPS ini selalu dibandingkan atau dinomorduakan dengan pendidikan yang lain, seperti halnya IPA. Nah, bahkan ada juga pendidikan IPS ini yang mengajar itu bukan dari guru jurusan IPS, melainkan guru jurusan lain. Nah, di situ terdapat juga sebuah kesalahan dari guru tersebut yang memang bukan dari jurusannya gitu. Karena jika guru yang bukan dari jurusan IPS ini tapi dia dituntun untuk mengajar di bidang IPS. Nah, karenanya sering kita lihat bahwa media pembelajaran ini jarang digunakan karena tadinya yang guru tidak profesional. Oleh nomor 2 ini, jelaskan mengapa media pembelajaran IPS yang pernah ditemui ini cenderung kurang menarik perhatian siswa. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa adanya kurang profesional guru dalam mengajar, dan bahkan guru yang bukan dari jurusannya ini yang mengajar di bidang IPS. Nah, karena itu tentunya membuat seorang siswa juga tidak bisa sepenuhnya memahami materi yang dijelaskan kepada guru yang tidak profesional ataupun bukan dari jurusannya tersebut. Lalu, mengapa kurang menarik? Tentunya media yang digunakannya pun tidak sepadan. Karena itu menjadi salah satu kurangnya ketertarikan ataupun kurangnya luas pemahaman dari guru tersebut, sehingga membuat anak memahami dan juga tidak ada karena kurang menariknya media pembelajaran yang diajarkan tersebut tentunya akan membunuh. Yang nomor 3 itu jelaskan isu atau masalah dalam pengembangan media pembelajaran IPS di kelas maupun di sekolah. Nah, isu ataupun masalah dalam pengembangan IPS di kelas ini seperti halnya isu yang mungkin jarang sekali terjadi, namun masalah ini yang sangat kerap terjadi. Seperti halnya dalam masalah yang mungkin sering terjadi, yaitu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu kurangnya kompetensi seorang guru yang dalam medianya kurang relevan atau dalam pengembangannya itu kurang bagus. Yang kedua, kurangnya fasilitas pendukung. Lalu yang ketiga itu minimnya fasilitas. Yang keempat, banyaknya guru yang menganggap itu enteng gitu. Dan juga banyak juga guru yang memiliki referensi tentang pendidikan IPS ini yang sangat minim. Lalu yang terakhir yaitu kurang atau tidaknya pelatihan dari seorang guru. Nah, jadi masalah yang dikemukakan ini menjadi hal yang sangat berpengaruh dalam media pembelajaran ataupun dalam pengembangan pembelajaran IPS. Karena jika dalam masalah ini bisa dituntaskan, tentunya guru bisa membuat siswa tersebut
tersebut lebih memahami dan juga lebih mengerti gitu apa yang dijelaskan. Jika misalnya seorang guru ini memiliki referensi yang sangat minim, tentunya pengetahuan dari seorang guru pun tentunya sangat minim, dan juga fasilitas yang kurang memadai. Fasilitas yang kurang memadai tersebut juga terdapat guru yang menganggap bahwa IPS itu enteng, yang tentunya mungkin ada beberapa guru IPS yang bukan dari jurusannya tapi dituntut untuk mengajar bidang IPS tersebut. Maka dari itu masalah yang itu tadi masalah yang ada dalam pembelajaran IPS. 4 yaitu jelaskan jenis-jenis media pembelajaran IPS dan penggunaannya. Ini saya menyebutkan ada 4 jenis-jenis media IPS, yaitu ada audiovisual dan juga serbaneka. Nah, dari 4 tersebut, yang pertama audio, yang dimana audio ini seperti halnya suara yang bisa kita dengarkan ketika kita mengajar gitu, seperti halnya perekam suara ataupun tape recorder. Dan juga yang kedua itu ada visual. Visual ini berbentuk seperti gambar. Biasa dapat kita tahu bahwa ketika kita melakukan presentasi kepada siswa, kita bisa menunjukkan gambar hal yang mungkin bisa menyangkut dengan materi yang kita ajarkan tersebut. Lalu yang ketiga ini ada audiovisual. Nah, audiovisual ini gabungan antara suara dan juga gambar, seperti halnya televisi. Nah, kita bisa melihat televisi yang berbentuk dengan pembelajaran. Nah, di situ terdapat gambar maupun juga suara. Lalu yang keempat itu ada serbaneka. Nah, serbaneka ini biasanya dilakukan ketika kita saat berwisata maupun berkemah. Ketika kita melakukan pembelajaran yang di luar ruangan gitu, seperti berkemah ataupun mengunjungi tempat wisata, tapi dengan tujuan pembelajaran, itu merupakan juga salah satu serbaneka dari jenis-jenis media pembelajaran. Nah, itu tadi. Kelima ataupun yang terakhir yaitu jelaskan pada saat kapan waktu yang tepat digunakan media pembelajaran IT dan non-IT. Nah, yang pertama itu ada di sini pembelajaran non-IT bisa kita gunakan di saat pengumpulan data. Nah, data-data dari misalnya kita mempraktekkan kepada peserta didik bagaimana cara pengumpulan data dari ulangan ataupun nilai-nilai. Nah, di situ. Lalu yang media non-IT ini bisa kita gunakan di saat memang benar-benar kita tidak bisa melakukannya di luar ruangan, seperti halnya membuat erupsi Gunung Merapi. Nah, membuat erupsi Gunung Merapi ini tidak mungkin kita melihat langsung dengan di mana erupsi Gunung Merapi ini berada. Namun kita membuat eksperimen dengan media pembelajaran menggunakan erupsi Gunung Merapi. Bagaimana kita bisa mempraktekkan erupsi Gunung Merapi ini memang benar-benar bisa terjadi gitu. Dari dua pembelajaran IT ini memang bisa digunakan dengan waktu yang tepat dan waktu yang memang benar bisa kita presentasikan kepada peserta didik agar mereka bisa juga membuat dan juga bisa mempraktekkan pembelajaran yang berbasis